Jadi kesusahan itu, kesulitan itu, Tuhan izinkan itu. Itu yang kita lihat di sini. Sehingga dalam kesusahan dia berseru karati, misyarah, kesusahan, li el Adonai. Meskipun kesusahan itu realita hidup, tapi orang tidak mau menerima. Dan siapa yang menolongmu dalam kesusahan? Jangankan orang jauh, orang dekat saja pura-pura buta dan tuli. Ya kan? Ya. Kalau engkau dalam kesenangan, orang jauh pun dengar. Saudara. Itu hidup. Siapa yang kita andalkan? Ayo jujur. Nggak ada. Dan Tuhan izinkan kita sampai terpojok, betul-betul tidak ada yang bisa diandalkan. Supaya kita kembali mengandalkan Tuhan. Jadi jangan takut dengan penderitaan. Di balik penderitaan itu ada rahasia Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Oh iya, jangan takut penderitaan. Karena Yesus sendiri mengalami penderitaan. Kita muridnya tidak akan lebih dari gurunya. Jadi mari saya ajak kita berteman dengan penderitaan kita. Jangan dilawan. Kalau dilawan makin susah kita. Ya. Pagi ini kita punya tekad, kita berteman dengan kesusahan kita. Kita berteman dengan kesulitan kita. Kita berteman dengan sakit penyakit kita. Katakan amin. Ya, aminnya agak, masa sih saya harus berteman dengan kesulitan. Percayalah, berteman. Kalau berteman, saya berteman dengan preman-preman di Cipinang. Di Kalisosok. Berteman. Bergaul. Setiap dulu orang kalau ke Jalan Sabang itu kan suka tidak aman. Saya ke jalan mana saja. Hei Bung. Oh ya. Ingat Cipinang. Cipinang. Ya, oh, CS. Ya, aman saudara. Pernah di Tanah Abang mau bayar parkir. Bung, gak usah Bung. Oh iya ya. Ya. Jadi berteman dengan preman lebih aman loh. Daripada berteman dengan pendeta. Ya, lebih aman. Berteman dengan pendeta ada kesusahan paling tinggi dia bilang saya doakan. Itu bahasa-bahasa basi. Bahasa sepura-pura rohani tapi sebetulnya menghindar dari tanggung jawab. Kalau doakan jangan ngomong. Ya ini. Tapi mungkin sudah kebiasaan, sudah sopan santunnya pendeta kan gitu. Ya sabar ya, Tuhan kasih kekuatan. Nanti saya doakan. Apa kita tahu betul-betul dia doakan? Ayo. Ya bukan ingin curiga. Bukan ingin curiga. Ingin ngukur orang tidak beda dengan kita. Ya, siapapun dia jabatannya tidak beda dengan kita. Kalau kita basa-basi ya semua juga basa-basi. Sehingga dalam kesusahannya ya. Kesusahan dengan istilah di sini, yaitu kalau saya baca dalam Mazmur 130 ayat 1, dari jurang yang dalam, mima amagim, keterpurukan hidup dari kejatuhan, kemiskinan,
seperti masuk dalam jurang. Kalau masuk dalam jurang seperti ilustrasinya Yusuf yang dibuang ke dalam sumur. Masuk ke dalam jurang, masuk ke dalam sumur yang dalam sekali. Kita ingin ada yang menolong. Coba kita lihat. Coba saudara bayangkan, andai kata kita masuk ke dalam sumur. Pertolongan di mana? Di kanan? Di kiri? Di bawah? Di mana? Di atas. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Jangan terlalu berharap dengan manusia. Kecewa. Berharap dengan Tuhan. Tuhan sanggup berikan pertolongan, datangkan pertolongan, semuanya. Ada orang terpuruk dalam sumur. Saya melihat itu filmnya. Susah sekali dia keluar. Begitu berada dalam sumur tiba-tiba datang air bah. Tambah susah lagi dia bilang ini bakal mati. Justru dengan air bah yang memenuhi sumur dia bisa keluar. Siapa tahu kesulitan yang datang pada kita itu pertolongan Tuhan untuk menolong kita keluar dari kesulitan kita. Katakan amin. Amin. Sudah punya kesusahan. Bukan ada kelegaan, tambah lagi kesusahan, lebih besar lagi. Oh, itu pertolongan datang. Itu pertolongan datang. Sehingga dibayangkan di situ masuk dalam dunia orang mati, ayat 2b. Mudah-mudahan cepat selesai ini. Ya. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Dari tengah-tengah orang dunia. Jadi kalau saya baca teks aslinya, Mibeten Sheol Siwaeti. Kata Sheol itu diterjemahkan tempat orang mati. Maka saya berpikir Yunus mati dalam perut ikan. Mau uji coba? Iya boleh. Dalam perut ikan Yunus mati. Kalau tidak mati kenapa dia jadi contoh Yesus? 3 hari 3 malam deh tinggal dalam dunia orang mati. Ketika dia masuk ke dalam masa-masa yang paling kritis yaitu kematian. Nanti akan ada ayat, dari dunia orang mati aku berteriak. Dan luar biasa. Ya. Artinya masuk ke dalam perut ikan. Ketika Yunus keluar, Yunus yang baru sama sekali. Yunus yang berbeda sama sekali. Yunus yang betul-betul super merpati. Nah kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk ke dalam perut ikan ke dunia orang mati. Mati rezekimu, mati ekonomimu, mati usahamu, mati hubunganmu, seolah-olah kita ditinggal sendiri. Sehingga engkau bangkit dengan hidup yang baru, harapan yang baru. Kekayaan yang baru, berkat yang baru, kesehatan yang baru. Katakan apa? Amin. Percaya. Lewat proses itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dengan jelas sekali. Ya. Kita lanjutkan bahwa bagaimana Yunus berpikir pada ayat ketiga, ayat yang keempat di tempat yang dalam berbahaya. Ya, Metsulah ayat yang ketiga itu. Watasiliheni Metsulah. Seperti gua singa.
Ya seperti itu. Tuhan izinkan. Yang paling berbahaya sekali. Tempat yang paling dalam. Saya bisa mengerti keadaan ini. Meskipun saya tidak pernah punya pengalaman di perut ikan. Waktu saya ditangkap. Saya ingin berbagi supaya kita tahu, mengerti. Kadang-kadang lewat pengalaman kita, Tuhan sedang mengajar ayat-ayatnya itu di dalam diri kita. Ya. Ditangkap oleh Laksus atas perintah Jakarta. Dibawa ke Ketabang, tempat Laksusda Jawa Timur di Surabaya. Karena saya ditangkap di Batu Malang. Hari itu adalah hari Jumat. Sabtu. Tinggal di sana. Hari Minggu pagi dijemput ke Jakarta. Sampai di Jakarta masuk Satgas Tanah Abang. Tanah Abang itu tempat yang paling serem. Sudah sore sampai di Tanah Abang itu. Masuk ke satu sel. Selnya baru kali itu saya melihat dan mengalami. Selnya kecil. Dinding kanan, dinding kiri, atas kecuali bawah. Dan termasuk pintu semua kawat berduri, dikawatin. Tembok tapi pakai kawat berduri lagi. Jadi nggak bisa nyender. Nggak bisa nyender. Nyamuknya sedikit tapi teman-temannya banyak. Luar biasa. Nggak bisa tidur. Jadi shock juga. Ya. Kayaknya seperti tidak ada harapan. Jurang yang dalam. Metsulah. 3 kali saya alamin Metsulah itu. Akhirnya pindahkan lagi ke Satgas Denlak, Kopkamtib di Kebayoran Lama. Saya kadang-kadang menerka di mana tempatnya enggak ketemu-ketemu. Ya, karena dipindahkan itu matanya ditutup. Sampai di sana baru dibuka matanya sudah tempat lagi. Jadi kita enggak tahu. Itu masuk kamar kaca. Ya. Kamarnya semua kaca. Kaca sana muka kita panjang, kaca sini muka kita lebar. Tahanan politik. Seminggu sudah hampir gila. Saya bersyukur sebulan. Mungkin sudah gila lewat kali saudara. Gitu. Sampai orang itu keluar minta diperiksa. Dan tidak kuat. Malam kadang-kadang ada lagu lembut, kadang-kadang tiba-tiba keras, kadang-kadang ada suara anak nangis, perempuan nangis. Untuk menteror jiwa kita. Saya alamin itu, Metsulah. Tuhan melatih saya, mendidik saya. Ya. Selalu saya ingat, dulu untuk sesuatu yang tidak pasti, saya berani jihad. Masa sekarang gak berani? Selamatnya Pak? Pasti. Gila lah. Tapi gak gila juga tuh. Ya, lewat saja. Itu. Jadi mengalami hal yang seperti itu. Yang ketiga, dipindahkan Kalisosok. Masuk kamar isolasi. Karantina istilahnya. Sebelum di kamar yang lain. Selama 1 minggu. Kalau karantina itu untuk seorang itu aman. Ini isi maksimum 25. Isinya hampir 3 kali lipat. Jadi kita tidur kayak sarden. Bergerak satu, bergerak semua. Ini ke sini semua. Dan kumpul dengan maling yang kelas teri-teri itu. Yang kakinya, badannya sudah pada kudisan semua. Tapi bisa tidur, duduk aja.
Stresnya luar biasa. Tuhan. Tapi karena saya tidak bisa tidur, rupanya mereka juga tidak bisa tidur karena memang itu baru ditangkap semua kan. Ada gelandangan, ada apa ditangkap. Pokoknya masuk sana dulu, nanti setelah seminggu baru dibagi-bagi. Mulailah, sebelah saya tanya. Dia tanya, kamu perkara apa? Saya supersi. Kamu apa? Oh saya 362. Apa itu saya bilang? Kan saya tidak hafal KUHP 362. Mencuri siang hari. Kamu? 363. Pencuri malam hari. Oh, jadi rupanya mereka penjahat itu hafal KUHP loh. Saya supersi. Apa supersi? Hukuman mati. Oh, hukuman mati. Urusannya apa? Dengan negara. Oh. Jadi gimana? Ya karena percaya Yesus. Percaya Tuhan. Hah? Kenapa bisa ditangkap? Penjahat gelandangan itu heran lihat saya. Bisa ditangkap hanya karena pindah agama. Hati saya dihibur. Yang bodoh aja tahu. Ini tidak harus ditangkap. Berarti yang nangkap saya lebih bodoh dari orang itu. Siapa bilang Tuhan tidak bisa menghibur kita? Kita bercakap gini, kenapa? Dia tanya terus kan, kenapa kamu? Saya terangkan. Akhirnya dia bilang, nanti kalau kita sudah keluar dari kamar ini, pindah kamar lain, saya mau dibaptis. Oh, mau dibaptis. Terhibur saya. Di tengah kesusahan masih tetap cari jiwa. Saudara tidak susah tapi tidak mau cari jiwa. Apa perlu Tuhan datangkan kesusahan seperti itu? Baru cari jiwa. Jadi Tuhan sedang melatih kita, mendidik kita, mengajar kita. Jangan takut dengan kesusahan itu. Sehingga Yunus merasa jauh dari hadapan Tuhan. Merasa terusir. Sehingga mengalami puncak segalanya. Dari ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Yunus betul-betul mengalami jiwaku letih lesu di dalam engkau. Sudah letih lesu, sudah tidak mampu lagi. Tapi kuncinya yang pertama, kembali kepada ayat 1. Kembali pada ayat 1. Mari kita baca ayat 1. 1, 2, 3. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Adonainya dari dalam perut ikan itu. Yunus berdoa. Wa yifalel Yona el Adonai Elohai. Berdoalah Yunus kepada Adonai Tuhannya. Dia berdoa. Itulah kekuatan doa. Doa dan iman. Doa dan iman. Ini hasil penjara ini. Ya, ini bukan hasil sekolah teologi ya kan. Ya, tapi nanti Tuhan izinkan untuk dapat gelar di Bayola. Ya, tamatan penjara ini. Sebab teman malahan yang selesai sekolahnya Ibu Yusuf. Padahal waktu masuk sana sebelum saya ditangkap dia tidak sekolah. Setelah saya ditangkap dia sekolah. Cara Tuhan. Sebab kalau saya masih sekolah, dia pasti tidak sekolah.